Hai 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 hai, ketemu lagi nih dengan Kak Elia. Hari ini kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk merenungkan firman Tuhan. Ayo kita mulai. Shalom adik-adik semuanya. Kita tetap merenungkan firman Tuhan melalui gerakan cinta Alkitab ini. Nah, firman Tuhan hari ini diambil dari Matius pasal 28 ayat yang ke-20b. Kita baca bersama-sama ya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, untuk mempermudahkan kita dalam merenungkan firman Tuhan, yuk dengarkan cerita dari kakak. Shalom adik-adik semuanya. Adik-adik, pernah mendengar tentang event pertandingan olahraga terbesar di seluruh dunia belum? Itu loh yang berlangsung setiap 4 tahun sekali. Iya betul, Olimpiade. Dan bangsa Indonesia, terutama atlet bulu tangkisnya, tidak pernah absen untuk membawa pulang medali. Nah adik-adik, ada kejadian seru loh yang terjadi pada Olimpiade Barcelona di tahun 1992. Waktu itu, yang dipertandingkan adalah lari 400 meter. Seorang pelari asal Inggris yang bernama Derek Redmond ikut ambil bagian dalam pertandingan lari ini. Dia adalah pelari tercepat asal Inggris kala itu. Namanya cukup populer dan dia sangat berambisi merebut medali pada Olimpiade 1992 setelah ia gagal melakukannya di Korea 4 tahun sebelumnya. Pada Olimpiade 1988, Redmond tidak bisa bertanding karena mengalami cedera beberapa jam sebelum perlombaan dimulai. Wah, kasihan ya. Nah, kegagalannya pada waktu Olimpiade di Korea itu membuat Redmond sangat terpukul. Itulah sebabnya di Olimpiade Barcelona, Derek ngotot meraih medali, apapun itu bentuknya. Entah itu medali emas, perak, atau perunggu. Adik-adik, 5 menit sebelum pertandingan, semua atlet di cabang lari 400 meter melakukan pemanasan. Kondisi Derek pun terlihat sempurna untuk melakukan perlombaan. Tidak ada yang salah dalam kebugarannya. Waktu lomba pun dimulai. Dor, pistol pun berbunyi. Pelari melesat bagai peluru dari lokasi start. Redmond dan semua atlet pun mulai mengadu kecepatan. Ketika sudah 250 meter, Redmond merangsek ke posisi keempat. Ia sedikit lagi mengamankan medali perunggu. Tapi adik-adik, ketika balap lari itu menyisakan 150 meter, Redmond harus mengubur mimpinya meraih medali di Olimpiade. Dia tampak terpincang-pincang di lintasan lari. Derek tersungkur sambil memegangi pangkal pahanya. Tim medis pun menghampirinya dan menyebut bahwa Redmond mengalami cedera hamstring. Tim medis memintanya untuk menghentikan pertandingan dan naik ke atas tandu. Namun, instruksi itu ditolak oleh Redmond. Dia tidak lagi memikirkan ambisinya di awal lomba, yaitu mengangkat medali. Keinginan yang jauh lebih besar kini menantangnya untuk kembali berlari, untuk menyelesaikan lomba. Saya tidak akan naik ke tandu itu. Bagaimanapun juga, saya harus menyelesaikan perlombaan ini, katanya kepada tim medis. Redmond yang tidak mau dikalahkan oleh cederanya itu meninggalkan tim medis. Sambil terpincang-pincang,
dia berlari untuk menyelesaikan pertandingan. Ketika Redmond berlari sambil menahan sakit, ada seorang pria bertopi tiba-tiba menerobos barikade keamanan. Pria bertopi itu ternyata ayah sekaligus pelatihnya, yaitu Jim Redmond. Ketika itu, sang ayah sudah melarangnya untuk menyelesaikan balapan. "Kau tak harus melakukan ini, nak," kata Jim. Sambil berlari dan menangis, Derek menjawab pernyataan ayahnya. "Tidak ya, saya ingin menyelesaikan perlombaan," ujarnya. Melihat kekuatan anaknya yang ingin menyelesaikan balapan, Jim tersentuh. Sang ayah kemudian merangkul anaknya dan membantunya menuju garis finish. "Baiklah, jika itu keinginanmu, kita akan finish bersama-sama," ucap Jim sambil menemani anaknya menyentuh garis finish. Beberapa langkah dari garis finish, Jim melepaskan rangkulannya. Dia membiarkan Redmond memenuhi ambisinya. Dan ketika Redmond menyentuh garis finish, semua orang yang memadati stadion bertepuk tangan untuk kegigihannya. Redmond memang gagal memenuhi keinginannya untuk meraih medali di ajang Olimpiade. Tetapi dia mengaku sangat bersyukur mempunyai ayah sebaik Jim. "Ayahku adalah orang yang paling bangga sedunia. Saya lebih bangga kepadanya meski gagal mendapatkan medali emas," katanya. Nah, adik-adik semua, apa yang dilakukan oleh ayah Derek bukanlah hal yang biasa dalam suatu pertandingan lari. Namun, oleh karena rasa kasihnya serta melihat keinginan keras anaknya untuk menyelesaikan pertandingannya, sang ayah tergerak untuk menolong Derek. Adik-adik, tahu tidak bahwa adik-adik pun sekarang ada dalam lintasan pertandingan yang diberikan Allah dalam hidup adik-adik? Ada waktunya adik-adik harus bekerja keras untuk melewati semua itu. Tapi percayalah bahwa adik-adik tidak berlari seorang diri. Tuhan Yesus akan senantiasa menyertai adik-adik. Tuhan Yesus yang adalah Immanuel selalu berada di samping adik-adik untuk menolong adik-adik menyelesaikan pertandingan iman adik-adik. Jangan pernah menyerah ya. Adik-adik, yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, mampukan aku untuk terus berjuang dan mengandalkan Engkau dalam hidupku. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin.